Kembali lagi bersama aku Haula Wulandari dengan NPM 12102525 dari kelas 2M Manajemen. Oke, teman-teman semua, kali ini aku akan membahas mengenai materi T14 yaitu improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Sasaran dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, maupun halayak penonton dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sharing ilmu mengenai apa itu improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Untuk itu, yuk kita simak materinya. Improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu menurut praktisi MSDM atau manajemen sumber daya manusia, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Komponen kompetensi. Terdapat 5 komponen kompetensi. Pertama, motifis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kedua, self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat, traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir, kelima, knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu kepercayaan dan nilai, keahlian atau keterampilan, pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu emosional, dan kapasitas intelektual. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Di sisi lain, komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatzis pada tahun 1982. Pemahaman kompetensi, yaitu dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer pada tahun 1993. Pengetahuan seseorang, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, menurut Dell pada tahun 2003. Keterampilan perilaku, yaitu keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penelitian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel.
Kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. 3. Studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Menurut Spencer & Spencer, rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi, seperti menurut Boy Artis dalam Williams tahun 2002, terdiri dari 3 dimensi, yaitu kemampuan manajemen dan tindakan, kemampuan manajemen orang, dan kemampuan logika analitis. Menurut Dulwich dalam Armstrong pada tahun 1995, terdapat 3 dimensi, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, dan kemampuan adaptabilitas. Lalu menurut Shorter dalam Williams tahun 2002, terdiri dari 5 dimensi, yaitu kognitif, direksional, motivasional, pengembangan, dan berprestasi. Pembagian kompetensi. Menurut Leigh Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, terdapat 6 klaster atau gugus. Pertama, manajemen tindakan dan tujuan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, manajemen SDM. Keempat, mengarahkan bawahan. Kelima, berfokus pada orang lain. Dan yang keenam, pengetahuan terspesialisasi. Contoh kompetensi dalam SKJ. Menurut Lembaga Administrasi tahun 2014, terdiri dari 1. Kompetensi umum, 2. Kompetensi kepemimpinan, 3. Kompetensi bidang atau teknis. Nah, mungkin itulah tadi teman-teman pembahasan kita mengenai TEM 14, yaitu improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye-bye!